Secara toponim, Ajatapareng adalah negeri-negeri yang terletak di sebelah barat danau. Dalam bahasa Bugis, Ajatapareng berasal dari kata aja, artinya barat, dan tapareng, artinya danau. Sementara danau yang dimaksud dalam konteks ini adalah Danau Tempe yang ada di Kabupaten Wajo, dan Danau Sidenreng yang ada di Kabupaten Sidenreng Rapang. Negeri-negeri atau daerah yang terletak di sebelah barat dari kedua danau tersebut, dinamakan Ajatapareng. Danau Tempe dan Danau Sidenreng memiliki karakteristik yang sama, yakni akan meluap di musim hujan, dan mengering pada musim kemarau. Selain menjadi tempat pariwisata, Danau Tempe dan Danau Sidenreng ini juga menjadi sumber air untuk irigasi pertanian, serta kebutuhan air untuk ternak penduduk setempat. Airnya yang tawar, menjadikannya sebagai tempat yang cocok untuk hidup terutama ikan air tawar. Selain itu, di kedua danau terdapat kehidupan burung-burung air tawar, yang berkembang biak di antara tanaman-tanaman air. Adapun negeri-negeri atau kerajaan yang termasuk dalam wilayah Ajatapareng, diantaranya Kerajaan Supa, Kerajaan Sawito, Kerajaan Sidenreng, Kerajaan Rapang, dan Kerajaan Alita. Dalam perkembangannya, kelima kerajaan itu membentuk kerjasama, yang kemudian dikenal dengan Persekutuan Lima Ajatapareng, artinya 5 kerajaan bersekutu. Sejak dahulu, kondisi geografis wilayah Ajatapareng merupakan dataran subur terbentang luas, dan dikenal sebagai daerah penghasil beras terbesar di Sulawesi Selatan, hingga sekarang. Di masa lampau, Kerajaan Supa atau Kedatuan Supa adalah salah satu kerajaan suku Bugis yang disegani di Sulawesi Selatan. Kerajaan Supa diperkirakan berdiri pada tahun 1370. Pada abad ke-16, Kerajaan Supa di bawah pemerintahan Lama Krawi mencetuskan pembentukan persekutuan atau Konfederasi Ajatapareng. Pada tahun 1554, Kerajaan Supa pernah dikunjungi pedagang dari Portugis, bernama oleh Antonio de Paiva. Pada tahun 1564, Kerajaan Supa dikuasai oleh Gowa. Pada masa pemerintahan Tuni Palangga Ulaweng tahun 1546 sampai tahun 1565. Setelah kemerdekaan Indonesia, Kerajaan Supa menjadi sebuah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Kerajaan Sawito, salah satu kerajaan di wilayah Ajatapareng, diperkirakan berdiri pada tahun 1500. Kerajaan ini juga pernah diserang oleh Gowa sekitar 1565. Saat ini bekas Kerajaan Sawito menjadi sebuah kelurahan di Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Anggota Konfederasi Ajatapareng berikutnya yaitu Kerajaan Sidenreng, berdiri pada abad ke-14 diperkirakan sekitar tahun 1344 Masehi. Demikian halnya Kerajaan Rapang, juga diperkirakan berdiri tahun 1344 Masehi. Dari beberapa sumber menyebutkan, kedua kerajaan didirikan oleh dua bersaudara, hanya membagi suatu wilayah, dan masing-masing mendirikan kerajaan, di mana Kerajaan Rapang menempati posisi sebelah utara, sedangkan Kerajaan Sidenreng berada di bagian selatan. Karena sangat sulit membedakan batas pemisah antara kedua kerajaan, sehingga mereka sepakat bergabung jadi satu, yaitu Sidenreng Rapang. Saat ini kedua bekas kerajaan tersebut termasuk dalam wilayah Kabupaten Sidenreng Rapang atau Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya Kerajaan Alita didirikan oleh Weh Pateteng Tanah Cela Corai,
diperkirakan dalam tahun 1523 sampai tahun 1600 Masehi. Raja-raja Alita mayoritas merupakan keturunan dari kerajaan Bone. Bekas wilayah kerajaan Alita saat ini termasuk dalam wilayah Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Seorang petualang Portugis yang bernama Manuel Pinto mengunjungi beberapa wilayah Ajatapareng, di antaranya Kerajaan Sidenreng pada tahun 1548. Orang Portugis itu mengisahkan bahwa Kerajaan Sidenreng dan Rapang merupakan negeri yang kaya karena menghasilkan padi, lada, ternak, ikan, dan buah-buahan yang melimpah ruah. Menurut Manuel Pinto, kota Sidenreng terletak di tepi danau, di mana perahu besar dan kecil berlayar hilir mudik. Di sekeliling danau itu, terdapat negeri-negeri yang makmur. Danau yang dimaksudkan oleh Manuel Pinto adalah Danau Sidenreng sekarang ini. Sejak dahulu, pertanian padi sawah merupakan kegiatan ekonomi penduduk Ajatapareng yang paling utama. Itulah sebabnya pada awal pembentukannya, Persekutuan Ajatapareng diarahkan dalam rangka kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Namun dalam perkembangannya, persekutuan ini juga menyangkut pertahanan dan keamanan bersama. Persekutuan Ajatapareng ini menempatkan Kerajaan Supa sebagai pusat perdagangan, karena letaknya yang sangat strategis di pesisir pantai Jazirah Selatan Sulawesi, yang berhadapan langsung dengan Selat Makassar. Kendati Kerajaan Sawito berada di pesisir pantai yang sama, tetapi kurang cocok untuk dijadikan pelabuhan, karena tidak mempunyai pulau sebagai penghalang dari terpaan ombak dan angin. Persekutuan Ajatapareng merupakan salah satu bentuk perjanjian antar kerajaan di Sulawesi Selatan. Persekutuan yang terdiri atas 5 kerajaan yang terletak di sebelah barat Danau Tempe dan Danau Sidenreng. 5 kerajaan di sebelah barat kedua danau itu mengadakan perjanjian kerjasama untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman bersama di wilayah Ajatapareng. Kelima kerajaan yang menjalin kerjasama merupakan penghasil utama beras di Sulawesi Selatan sejak dahulu. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila wilayah Ajatapareng ini selalu menjadi ajang perebutan kekuasaan dan perluasan wilayah dari sejumlah kerajaan, misalnya Kerajaan Sopeng, Luwu, Wajo, Goa, dan Bone. Pengaruh kekuasaan kerajaan-kerajaan dari luar kawasan itu turut pula mempengaruhi perkembangan kerajaan-kerajaan di wilayah Ajatapareng. Selanjutnya, bagaimana proses dan latar belakang pembentukan konfederasi atau Persekutuan Ajatapareng? Berikut penjelasannya. Belum didapatkan informasi yang tepat sejak kapan terbentuknya Persekutuan Ajatapareng. Namun berdasarkan beberapa sumber menyebutkan tahun 1523, yaitu 12 tahun sejak kedatangan Portugis di Nusantara. Ada juga yang menyebut tahun 1540, ketika pedagang Portugis, Antonio de Paiva, berkunjung di Kerajaan Supa. Dan ada pula yang menyebut tahun 1548, ketika Antonio de Paiva bersama rombongan datang mencari rempah-rempah di Kerajaan Sidenreng. Bahkan ada pula yang menyebut Konfederasi Ajatapareng terbentuk beberapa bulan setelah pembentukan Persekutuan Telumpocoe, Bone, Sopeng dan Wajo pada tahun 1582. Apabila merujuk dari beberapa sumber tersebut, dapat dikatakan bahwa persekutuan atau Konfederasi Ajatapareng terbentuk dalam tahun 1523 sampai tahun 1582 atau pada abad ke-16. Jika diuraikan secara komprehensif,
beberapa hal yang melatar belakangi terbentuknya konfederasi atau persekutuan Ajatapareng diantaranya. Pertama, pada abad ke-15, kerajaan Supa bukan hanya tumbuh dan berkembang menjadi kerajaan yang kuat, kaya dan makmur, serta paling berpengaruh di wilayah Ajatapareng, tetapi juga menjadi kekuatan maritim utama di pantai barat Sulawesi Selatan. Sementara pada waktu yang sama, Kerajaan Sawito telah muncul sebagai salah satu kerajaan yang mengalami kemajuan dan perkembangan yang pesat, sehingga mempunyai kedudukan penting di wilayah Ajatapareng. Namun demikian, Sawito tidak memiliki kontrol langsung terhadap jalur perdagangan utama pada wilayah-wilayah pesisir atau muara Sungai Sadang yang dikenal dengan Sumpang Sadang. Itulah sebabnya Kerajaan Supa dan Kerajaan Sawito kemudian menjalin hubungan politik dan perdagangan, sehingga dalam perkembangannya melapangkan terwujudnya persekutuan Ajatapareng. Faktor kedua yang turut mempengaruhi terbentuknya konfederasi Ajatapareng, karena terjadinya penurunan ekspor dari Sidenreng setelah kerajaan itu ditaklukkan oleh Kerajaan Luwu dan Wajo. Sementara pada sisi yang lain, terjadi peningkatan permintaan barang-barang dari luar wilayah Ajatapareng. Kekalahan itu tidak hanya mempengaruhi perdagangan kerajaan Sidenreng, di mana sebagian daerah kekuasaannya di wilayah Pituri Awa dan Pituri Ase, yang merupakan penghasil utama komoditi perdagangan, kini telah dikuasai oleh Wajo dan Luwu. Dengan penguasaan kerajaan Sidenreng dan Rapang oleh Wajo dan Luwu, berdampak pula terhadap perekonomian kerajaan Supa dan kerajaan Alipta, karena komoditi ekspor perdagangan bagi kedua kerajaan ini senantiasa disuplai dari jaringan perdagangan dengan Sidenreng dan Rapang. Keadaan itu diperparah karena Luwu dan Wajo mengalihkan jaringan perdagangan, di mana hasil pertanian dari Sidenreng dan Rapang dijual ke pasar luar negeri melalui Sungai Cenrana, Palimebone. Itulah sebabnya, tidak berapa lama setelah kekalahan Sidenreng dan Rapang, Kerajaan Supa memprakarsai perjanjian persaudaraan dengan Sawito. Jalinan kerjasama antara Kerajaan Supa dengan Sawito itu turut pula memicu terbentuknya persekutuan Ajatapareng. Faktor ketiga yang memicu terbentuknya persekutuan Ajatapareng, karena terjadinya peningkatan persaingan antara kerajaan utama di Sulawesi Selatan untuk mengontrol perdagangan, lahan pertanian, dan penduduknya. Sebagaimana diketahui, pada awal abad ke-15, Kerajaan Luwu masih merupakan kekuatan paling dominan di Sulawesi Selatan. Luwu menguasai Sungai Cenrana, serta perkampungan di sepanjang aliran Sungai Cenrana, termasuk Tapareng Karaja, yaitu Danau Tempe dan Sidenreng. Bahkan waktu itu, Kerajaan Luwu berusaha meluaskan wilayahnya ke arah pantai barat Sulawesi Selatan. Hal itu dilakukan untuk mengontrol daerah yang merupakan pintu keluar hasil pertanian dan komoditi ekspor lainnya melalui Selat Makassar. Namun upaya Kerajaan Luwu itu mulai menghadapi hambatan pada akhir abad ke-15, sebab kerajaan Sidenreng dan Wajo juga berkembang dengan pesat, yang tidak ingin melihat Kerajaan Luwu menguasai wilayahnya. Itulah sebabnya, kerajaan-kerajaan ini sering terlibat konflik dalam perluasan wilayah dan hegemoni kekuasaan di Sulawesi Selatan. Selain itu, Kerajaan Bone yang tidak kalah sibuknya dalam memperluas wilayah kekuasaan ke daerah-daerah sekitarnya. Sejak pertengahan abad ke-15, sejumlah pemukiman dan dataran pertanian penting di sepanjang pesisir timur dan bagian tengah Sulawesi Selatan dikuasai Kerajaan Bone dan dijadikan sebagai daerah bawahan, sehingga semakin memperkuat kekuatan ekonomi, tenaga kerja, dan kekuatan militernya.
Bahkan ketika Laten Risuki, Raja Bone kelima, berhasil menaklukkan Mampu dan daerah-daerah sebelah selatan Sungai Cenrana, perluasan wilayah kekuasaan Bone terhadap daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan Luwu menjadi penyebab terjadinya konflik antara Bone dengan Luwu pada tahun 1530. Konflik antara kedua kerajaan ini menjadi penyebab lahirnya sejumlah perjanjian perdamaian yang dikenal Perjanjian Perdamaian Polo Malelae, Riunyi. Namun yang tidak kalah pentingnya dalam persaingan antar kerajaan itu adalah perluasan wilayah kekuasaan kerajaan Gowa Talo sejak Tumaparisi Kallona tahun 1510 sampai tahun 1546 menjadi Raja Gowa. Sejak itu, luas wilayah kekuasaan kerajaan Gowa Talo bukan hanya semakin bertambah, tetapi juga pengaruh dan peran politik kerajaan ini semakin meningkat di sepanjang pesisir pantai barat Sulawesi Selatan pada permulaan abad ke-16. Perluasan wilayah dan hegemoni kekuasaan kerajaan Gowa Talo tersebut tidak hanya mengancam eksistensi kerajaan-kerajaan di wilayah pedalaman Sulawesi Selatan, tetapi juga kerajaan-kerajaan di pesisir pantai yang senantiasa bergiat dalam perdagangan maritim. Terutama kerajaan-kerajaan di wilayah Ajatapareng yang selama ini terlibat dalam perdagangan maritim dan merupakan daerah penghasil beras yang utama di Sulawesi Selatan pada masa itu. Itulah sebabnya, Kerajaan Supa yang selama ini menjalin hubungan perdagangan dengan sejumlah kerajaan di wilayah Ajatapareng, memprakarsai pertemuan dengan kerajaan Sidenreng, Sawito, Rapang, dan Alita pada abad ke-16. Pertemuan antara 5 kerajaan itu berlangsung di Kerajaan Supa, masing-masing diwakili oleh Datu Supa Lama Karawi, Adatuang Sawito La Paleteang, Adatuang Sidenreng La Patedungi, dan Arung Rapang La Pakaulongi, yang juga mewakili Arung Alita. Hasil pertemuan itu kemudian mewujudkan persahabatan dan jalinan kerjasama yang dikenal dengan nama Persekutuan atau Konfederasi 5 Ajatapareng. Adapun substansi Persekutuan Ajatapareng menggambarkan dalam ikrar, 1 rumah 5 kamarnya. Hal ini ditafsirkan sebagai satu bangsa dengan 5 anggota konfederasi. Sehingga perjanjian ini diibaratkan sebuah rumah yang memiliki 5 sekat dan 5 kamar, yang mana saja disukai oleh mereka, itulah yang dimasuki. Tujuan persekutuan kelima kerajaan di wilayah Ajatapareng ini bukan hanya untuk kepentingan ekonomi, tetapi juga kepentingan politik dan keamanan, serta tolong-menolong. Selain itu, dampak positif terhadap persekutuan Ajatapareng berpengaruh dengan hubungan kekeluargaan. Hal ini ditunjukkan perkawinan di antara putra-putri para penguasa dan rakyat kerajaan-kerajaan di wilayah Ajatapareng menjadikan hubungan kekerabatan di wilayah Ajatapareng semakin erat. Itulah sebabnya, tidak sedikit tercatat seorang raja bukan hanya menjabat sebagai raja pada satu kerajaan, tetapi juga terkadang pada 2 atau 3 dan bahkan pada kelima kerajaan di wilayah Ajatapareng. Misalnya Weh Pasule menjadi raja pada 2 kerajaan, yaitu sebagai Datu Supa dan Adatuang Sawito. Selain itu, Pancaitana menjadi raja pada 3 kerajaan, yaitu Datu Supa, Adatuang Sawito, dan Arung Rapang. Kemudian Todani menjadi raja pada 5 kerajaan, yaitu Adatuang Sidenreng, Arung Rapang, Datu Supa, Arung Alita, dan Adatuang Sawito. Sementara itu, kebangkitan kerajaan Gowa pada awal abad ke-16 menggoyahkan pengaruh Supa dan Sawito di pesisir barat Sulawesi. Kronik Gowa mencatat,
bahwa Gowa di bawah kepemimpinan Tuni Palangga Ulaweng pernah menyerbu Supa, Sawito, dan Alita. Dalam penyerbuan itu, pasukan Gowa menawan dan membawa sebagian orang-orang Supa, Sawito, dan Alita ke Gowa. Sejarawan Leonard Andaya menyebutkan, waktu itu para pedagang Melayu yang ada di Ajatapareng ditarik untuk berdagang ke Gowa, sehingga melumpuhkan perdagangan di Supa dan sekitarnya. Di sisi lain, menurut antropolog Stephen Cedrus dari University Brunei Darussalam, menyebutkan bahwa dalam naskah-naskah kerajaan Supa dan Sawito menyinggung masalah perbudakan, penawanan dan pembantaian bangsawan-bangsawan Ajatapareng yang dilakukan oleh Gowa. Walaupun Sidenreng dan Rapang sempat bersekutu dengan Gowa demi mempertahankan kedaulatan mereka, namun persekutuan itu tidak membawa pengaruh. Hal itu terbukti pada tahun 1609, seluruh wilayah Ajatapareng telah ditaklukkan oleh kerajaan Gowa. Dengan demikian, sejak tahun 1609, kekuatan persekutuan Ajatapareng semakin memudar. Bandar-bandar dagang di wilayah Ajatapareng menjadi lesu akibat penguasaan kerajaan Gowa. Begitu pula, kemunduran kerajaan-kerajaan di wilayah Ajatapareng tidak lepas dari pengaruh kedatangan VOC yang menjalankan kebijakan monopoli ekonomi. Pertentangan dan permusuhan antara VOC dan kerajaan Gowa Talo yang berlangsung sejak tahun 1615 mencapai puncaknya dalam Perang Makassar pada tahun 1666 sampai tahun 1667. Dalam Perang Makassar, VOC unggul dan berhasil memaksa kerajaan Gowa untuk menandatangani perjanjian Bungaya. Hal itu berdampak langsung terhadap kerajaan-kerajaan di wilayah Ajatapareng yang waktu itu dikuasai oleh kerajaan Gowa. Kemunduran kerajaan Lima Ajatapareng diperkirakan pada abad ke-18 Masehi. Hal itu terlihat dari hasil identifikasi kurangnya temuan keramik Qing dari Cina, Jepang, dan Eropa masa abad 18 di berbagai wilayah Konfederasi Ajatapareng. Memasuki abad ke-20, pasca kemerdekaan Indonesia, wilayah Ajatapareng menjadi arena pertempuran melawan tentara Kenil Belanda. Pemuda-pemudi Ajatapareng membentuk berbagai kelaskaran dan melakukan perlawanan sengit demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Saat ini, seluruh bekas kerajaan yang tergabung dalam persekutuan Ajatapareng telah menjadi bagian wilayah Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Sidenreng Rapang, Provinsi Sulawesi Selatan. Itulah lintasan peristiwa tentang persekutuan Ajatapareng yang dikutip dari berbagai sumber. Terima kasih.